diperkirakan fi awwaliha di awal surat Al-Fatihah kulu lafaz kulu liyakuna supaya ma perkara qobla sebelum iya kana budu ayat iya kana budu munasiban sesuai lahu untuk iya kana budu bikaunihi sebab iya kana budu min dari makulil ibadi perkataan hamba-hamba. Baik. Satu orang lagi ya biar jadi ganjil 5. Ibu Susanti, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala berbicara al-imamu Jalalu Imam Imam Jalaluddin al-Mahalli Suratul Fatihati, surat Fatihah al-Makiyati adalah surat Makiyah. Oh, Makiyatun. Ya. Makiyatun adalah surat Fatihah. Surat Makiyah. Makiyah. Ya. Sabun ayatin ada 7 ayat. Bil basmalati dengan basmalah. Ingkana apabila bismillah minha dari surat Fatihah wasabi'ati dan ayat wasabi'atu dan ayat ke-7 siratal ladina ila akhiriha sampai akhir siratal ladina wa ilam dan apabila bukan nakun bismillah takun bismillah falsabi'atu minha dari bismillah dari surat Al-Fatihah. Dari surat Al-Fatihah tasabi'atu dan ayat yang ke-7 maka ayat yang ke-7 maka ayat yang ke-7 ghairul maghdubi adalah ghairul maghdubi wa ila akhiriha jangan ada wanya ila akhiriha sampai akhir ghairil maghdubi wayuqaddaru dan diperkirakan fi awaliha dari di awal surat Fatihah ya. Ya. Kulu lafad kulu liyakunu supaya liyakuna supaya perkara qobla sebelum perkara qobla sebelum iya kana budu munasiban lahu sesuai untuk untuk apa? Untuk iya kana budu bikunihi sebab apa tadi? Iya kana budu itu min makuli dari perkataan ibadi hamba-hamba. Baik. 5 dulu ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya yang belum harus mencoba. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan ini kita menemukan beberapa mufradat ya yang penting. Di sini ada huruf-huruf penghubung aja nih. Ila itu artinya ke. Tadi ya, ila artinya itu ke. Kemudian ada min dari. Kemudian ada fa nih Bu. Kalau ada fa itu maka atau kemudian. Kemudian ada fi. Itu artinya di Pak Ustadz. Di dalam. Ulangi ya. Di dalam. Tadi ketemu dengan kata ila. Ila itu artinya ke. Min artinya dari.
kemudian fa. Fa itu artinya maka. Kemudian kita ketemu fi. Fi itu di atau di dalam. Kemudian apa lagi tadi? Udah sih, itu pasti akan ketemu. Bu Ita mute. Baik, sekarang mangga di-mute dulu semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita coba untuk membahas penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imamu Jalaluddin Al-Mahalli berkata, karena ini adalah penyusunnya adalah Imam Jalaluddin, maka diawali dengan qala al-Imamu Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi Imam Jalaluddin sebagai pengarang mengatakan suratul Fatihati, surat Al-Fatihah itu ya, Makkiyatun adalah surat Makkiyah. Seperti kita sudah ketahui bahwa surat-surat di dalam Al-Quran itu ada dua macam, Bu. Ada yang disebut surat Makkiyah, ada yang disebut dengan surat Madaniyah. Makkiyatun dan Madaniyatun. Surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, sebelum terjadinya hijrah. Jadi kalau Makkiyah itu sebelum hijrah. Jadi ayat apa saja yang turun atau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah, itu disebutnya surat Makkiyah. Meskipun turunnya bukan di Madinah. Jadi meskipun turunnya tidak di Mekah gitu ya. Jadi surat apapun yang diturunkan sebelum hijrah Nabi ke Madinah, surat itu dinamakan surat Makkiyah. Sebaliknya, surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW setelah hijrah, itu disebutnya surat Madaniyah. Nah ini setelah hijrah. Jadi patokannya bukan pada di mana tempat diturunkannya, tapi kapan diturunkannya. Kalau sebelum hijrah disebutnya surat Makkiyah, kalau setelah hijrah disebutnya Madaniyah. Meskipun misalnya ada ayat yang diturunkan di Mekah, tapi itu terjadi setelah hijrah, itu tetap dikategorikan sebagai surat atau ayat Madaniyah. Seperti ayat apa? Seperti ayat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Itu adalah ayat yang turunnya di di Mekah, tetapi dari sisi waktu itu turun setelah hijrah. Sehingga itu termasuk surat Madaniyah atau ayat Madaniyah. Baik, jadi surat Al-Fatihah ini adalah termasuk surat Makkiyah atau surat yang turun sebelum hijrah. Makanya surat Al-Fatihah itu isinya terkait dengan tauhid, dengan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, terkait mengenalkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta gitu. Jadi ayat-ayat surat Makkiyah itu ada ciri-cirinya, di antaranya adalah kandungan ayat-ayatnya berkisar tentang masalah-masalah akidah atau keyakinan, belum ke masalah hukum-hukumnya. Karena pada periode Mekah atau periode sebelum hijrah, Rasulullah SAW itu fokus mendidik para sahabatnya terkait dengan akidahnya, keyakinannya, belum kepada hukum-hukum.